Galatia ya, dari surat ini, dan ada yang berbeda kalau dibandingkan ya dengan surat-surat yang lain. Misalnya begini, Bapak Ibu tolong sekarang membuka surat Galatia, langsung saja ya. Surat Galatia. Silahkan ke bab 3. Pasti langsung mengingat nanti kalau habis membaca teks ini. Galatia bab 3. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Nah, Baik, silakan perhatikan ayat 1. Bagaimana Paulus menyapa orang Galatia. Hai orang-orang Galatia yang yang bodoh. yang bodoh. Bodoh. Coba kalau Bapak Ibu dapat surat isinya kayak gitu, masih disimpan nggak suratnya? Wah, bakar langsung, Pak. Kemudian lihat ke ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Masih diulang lagi kata bodohnya. Nah, dari satu kata yang muncul dua kali di bab 3, kita sudah bisa lihat ini suratnya agak beda. Agak berbeda dibandingkan dengan surat yang lain. Kemudian, sekarang Bapak Ibu pindah ke bab 1. Silakan ke bab 1. Setelah pengirim surat, alamat atau tujuan surat, itu kan kemudian eh, biasanya Paulus nulis doa. Coba bandingkan ya dengan yang sudah kita pelajari. Coba bandingkan dengan surat Galatia. Sorry, 1 Tesalonika. Itu dia sayang sama orang. Lihat ke satu, bandingkan dengan, jadi Bapak Ibu buka dua teks ya. Surat ke Galatia dan 1 Tesalonika. Ya, sekarang ini saya membukanya begini nih. Ini bukanya, oh, ini. Nah, di 1 Tesalonika, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi ada pengirim, alamat, terus salam. Habis itu, ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Gitu ya. Ada doa. Sekarang silahkan ke Galatia bab 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang telah membangkitkan kita dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang bersama aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, anugerah menyertai kamu dalam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi, lihat eh, pada bagian di ayat 1, ya, Paulus menjelaskan siapa dirinya. Lalu di ayat 3, salamnya panjang dari ayat 3 sampai ayat 4, bahkan sampai ayat 5. Nah, lihat ke ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain dan seterusnya. Tidak ada doa. Jelas ya? Nggak usah maksa lah, itu kan nyebut-nyebut Tuhan. Iya, tapi silahkan membandingkan dengan 1 Tesalonika dan sudah jelas. Aku selalu mengucap syukur kepada Allah. Nah, itu Tesalonika. Nah, kenapa kok surat ini beda dengan yang lain? Nah, kita akan menelusuri, kita akan mempelajari apa yang terjadi dengan jemaat Galatia, kemudian mengapa Paulus menulis surat ini.
Nah, sekarang begini dulu. Tolong ke bab 1 ayat 2. Bab 1 Maaf, ayat 2. Pak Seto, saya mau tanya, ini di Injil mana karena saya baru masuk. Surat Galatia. Oh, Gurat Galatia. Tadi kita bolak-balik dari Galatia ke Tesalonika. Iya, Sekarang kita Bapak. ke Galatia bab 1, lihat ke ayat 2. Kalimat kedua. Bab Jadi bab 1 ayat 2, kalimat kedua. Surat ini ditujukan kepada siapa? Semua saudara yang ada bersama kepada jemaat Galatia. Jemaat di Coba Galilea. jumlahnya satu atau lebih? Banyak. Banyak. Ya, Banyak. jadi bukan jemaat Galatia, tapi jemaat Galatia. Itu juga tidak ada di dalam surat-surat yang lain. Nah, kita perlu klarifikasi dulu apa yang dimaksudkan dengan jemaat-jemaat Galatia. Ya, Bapak Ibu bisa baca peta yang ada di ini bagian belakang Alkitab, Bapak Ibu. Ini ada Galatia, ini ya, ada Galatia. Bisa lihat di yang map yang saya share sudah kelihatan di layar atau belum? Kelihatan jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas sekali. lihat ini ada Galatia. Ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan ini perjalanan misi yang pertama yang Bapak Ibu bisa ikuti di Kisah bab 13 dan 14. Ini mulainya dari Antioquia. Dari Antioquia terus ke pelabuhan di Seleukia. Ini perjalanan misi yang pertama ya. Kemudian ke Pulau Siprus, naik kapal mendarat berlabuh di Salamis, memberitakan Injil di Pulau Siprus sampai di Pafos. Lalu menyeberang ke Asia Kecil, kemudian nggak disebut Perga, tapi langsung nggak disebut Atalia, tapi langsung ke Perga. Tapi ya pasti lewat Atalia karena ini pelabuhannya di sini ya. Kemudian dari Perga itu ke Antioquia. Dari Antioquia terus ke Iconium. Dari Iconium ke Listra. Dari Listra ke Derbe. Perhatikan, sorry. Oh, kok malah begini. Perhatikan, Antioquianya ada dua ya. Ini berangkat dari Antioquia yang di Syria. Lalu ini ada Antioquia di Pisidia. Nah, kemudian ini ya perjalanan misi yang pertama itu ujungnya di Derbe. Dari Derbe balik ke Listra, Iconium, Antioquia, terus ke Perga, dari Perga ke Atalia, dari Atalia terus balik ke Antioquia. Iya. Nah, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kalau kita perhatikan perjalanan misi Paulus, mau yang pertama, kedua, ketiga, Paulus tidak pernah sampai ke wilayah ini. Nggak pernah. Tapi di perjalanan misi yang pertama, Paulus ada di wilayah ini, dengan kota dari Atalia, Perga, Antioquia, Iconium, Listra, Derbe. Ya. Di perjalanan misi yang kedua, Paulus dari sini nih, dari Yerusalem ke Antioquia, terus ke Tarsus, terus ke sini sampai ke Troas yang kita lihat di pertemuan yang lalu. Ya, waktu belajar 1 Tesalonika. Nah, karena Paulus tidak pernah sampai ke wilayah yang disebut wilayah Galatia ini, kemudian kita harus bertanya, jadi jemaat-jemaat Galatia itu sebenarnya jemaat yang mana? Nah, yang pernah didatangi oleh Paulus wilayah ini. Karena wilayah yang utara ini nggak dikunjungi, maka kemudian para ahli mencari dan kemudian menemukan ternyata penduduk wilayah ini aslinya bukan dari sini. Tapi aslinya dari mana? Bapak Ibu lihat ini. Ini wilayah yang tadi kita lihat di sini ya. Kemudian
Bapak Ibu lihat, kalau ini wilayah mana ini? Ini dari Eropa. Jadi tahun 270 sebelum Masehi ada migrasi dari orang-orang Galia. Orang-orangnya Galia, wilayahnya disebutnya Gaul. Yang bermigrasi terus sampai di wilayah Asia Kecil atau semenanjung Anatolia ini. Karena orang-orangnya dari Galia, nah kita bisa kemudian bisa dikatakan yang dimaksudkan dengan orang-orang Galatia itu bukan penduduk wilayah Galatia ini, tetapi orang-orang yang tinggal di wilayah ini yang aslinya dari wilayah Gaul atau Galia. Dari Galia ke Galatia kan dekat. Dari kata Galia ke Galatia. Galia itu nama kuno untuk Prancis ya. Bangsa Prancis itu sudah ada dari zaman kuno, sangat kuno. Jadi kalau kita menemukan ini ya surat Paulus kepada jemaat-jemaat Galatia, maka yang dimaksudkan itu jemaat-jemaat yang ada di wilayah ini. Sebut saja Perga atau dari Antioquia aja lah yang gampang. Antioquia, Iconium, Listra, Derbe. Nah, kemudian sekarang kita paham kenapa kok bukan jemaat Galatia tetapi jemaat-jemaat Galatia. Itu yang dimaksudkan. Bisa dipahami? Jadi ada dua nama Galatia. Galatia Utara itu hanya menyebut wilayah yang bernama Galatia, tapi Paulus nggak pernah pergi ke sana. Nggak mungkin dong ada jemaat yang didirikan Paulus dan Paulus menulis di sana. Itu kemungkinan pertama, nggak bisa. Kemungkinan yang kedua, ada kota Iconium, Listra, Derbe. Antioquia, Iconium, Listra, Derbe. Penduduk wilayah ini adalah orang-orang Galia. Antioquia, Listra, dan apa Pak? Antioquia, Iconium, Listra, Derbe. Iya. Ya, Listra. ini jadi kalau ngomongin bangsa atau ras, nah ini rasnya atau bangsa Galia. Surat Paulus ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota-kota itu tadi. Ya, jadi nggak perlu bingung kalau di map loh, kalau Galatia ada di utara, tapi bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Paulus nggak pernah sampai ke sana. Gitu. Itu tempatnya terlalu pedalaman, jadi Paulus nggak pergi ke sana. Baik, sekarang kita lihat sejenak ya. Kita ke ke Kisah Para Rasul bab 13. Ya. Jadi silahkan bab Kisah 13 ayat 13. Ini Paulus sampai di Antioquia. Pamfilia di ayat 14 ya, dari Perga terus ke Antioquia. Iya, Antioquia. Ayat 14 ya. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, ke sinagoga. Lalu duduk di situ. Dan ini setelah selesai pembacaan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika di antara kamu mempunyai pesan untuk menguatkan umat ini, sampaikanlah. Paulus memanfaatkan kesempatan ibadat Sabat ini untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Tapi ingat, di kota-kota Yunani, orang-orang Yunani ikut mendengarkannya. Nah, kemudian banyak ya orang yang menjadi percaya kepada
Yesus. Lihat ke bab 13 ayat 43. Ayat 43. Setelah selesai ibadah, Apa ya? banyak. Kenapa? Enggak. Lanjut, Setelah Pastor. selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam anugerah Allah. Pemberitaan Injil di Antioquia berhasil. Tapi 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Tetapi ketika orang-orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ada orang Yahudi yang percaya, ada yang nggak percaya kan. Nah, yang menghujat Paulus itu adalah orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak percaya kepada pemberitaan yang disampaikannya, tidak percaya kepada Yesus. Nah, Paulus menjawab ayat 46, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk peroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kalau mau tahu latar belakang Paulus menjadi pemberita Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, Bapak Ibu perhatikan teks ini. Pemberitaan Yesus di kalangan orang Yahudi mengalami penolakan, dan karena itu Paulus berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Itu tidak berarti Paulus tidak pergi ke tempat orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian sekarang lihat, sekarang Paulus ke Ikonium bab 14 ayat 1. Di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu berbicara sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Berhasil lagi. Namun orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka menghasut orang-orang bukan Yahudi dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman itu. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Tapi lihat ayat 5, keras. Mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha apa? Menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu kota Listra dan Derbe. Ayat 7, di situ mereka memberitakan Injil. Kita lihat di Listra. Ini agak seru ini. Di Listra ada seorang laki-laki yang duduk saja karena kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan. Ia mendengarkan Paulus yang sedang berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman untuk dapat disembuhkan. Kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak. Orang itu pun melonjak berdiri dan mulai berjalan. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berteriak dalam bahasa Likaonia. Ilah-ilah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes karena dialah ya yang berbicara. Nah, Paulus kan bicara. Paulus bicara kepada orang banyak, orang-orang Listra. Ini Barnabas diam saja.
Setelah mukjizat menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang Listra menyangka ini dewa-dewa turun ini. Hmm. Ini yang diam saja itu pasti Zeus itu. Jadi Barnabas mereka sebut Zeus karena apa? Diam saja. Zeus Ini itu dewa orang tertinggi. Tapi kemudian ketika melihat Paulus, ini ngomong terus, ini utusan para dewa, ini pasti dewa Hermes. Hermes atau Hermes. Hermes. Itu jadi orang Yunani ya Pak ya? Lah iya kan dewa Zeus itu. Iya. Berarti mereka di sana itu percaya dewa ya Pak ya, di situ ya. Dewa-dewa gitu ya Pak. Lah iya, wong jelas disebut begini kok. Iya, Nah, kan jelas disebut tuh. iya, iya, Bahkan mereka menyangka ini dewa sedang turun iya, iya, ke dunia. Gimana nggak percaya sama dewa? Jelas kok. Nah, iya. kemudian lihat yang berikutnya. Ayat 13. Lalu datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak dekat kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama orang banyak kepada rasul-rasul itu. Hmm. Bayangin, Paulus di San Barnabas suruh makan sapi gitu ya. Nah, itu hormat mereka kepada dewa itu sehebat itu. Bawa persembahan berupa lembu, jantan, lalu karangan bunga. Mendengar itu rasul-rasul itu, yaitu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu menerobos ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, yaitu penyembahan dewa-dewi tadi. Dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Nah, kemudian 18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, mereka hampir-hampir tidak dapat mencegah banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Nah, ini pasti kalau yaitu lembu-lembu jantannya dibakar di depan Paulus dan Barnabas, kebayang nggak itu asapnya dan baunya kayak apa? Hampir-hampir Paulus nggak bisa nyegah itu, tapi rupanya bisa. 19. Namun datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka mempengaruhi orang banyak itu sehingga berpihak pada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, Paulus, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama Barnabas ke Derbe. Nah, kemudian lihat ke ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lihat, di Derbe juga berhasil. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di sana mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Perhatikan juga, di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan Injil di Perga, lalu kembali ke Atalia. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Nah, perjalanan misi yang pertama ini selesai. Ya. Nah, wilayah orang-orang Galatia itu yang mana? Ya ini semua tadi. Ya. Kemudian sekarang kita ke surat Galatia. Nah, kalau kita membaca kisah para rasul, ini tadi apa yang diceritakan oleh Lukas dalam kisah para rasul tentang kedatangan Paulus kepada atau di wilayah orang-orang Galatia. Nah, ceritanya Bapak Ibu agak berbeda dengan yang disampaikan Paulus dalam suratnya.
nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Bapak Ibu pernah membaca sejarah perang Diponegoro? Pernah waktu sekolah, Pak. Pas. Tapi pernah nggak membaca Babat Diponegoro? Apa, Pak? Babat? Babat, Tidak tahu. Babat, babat tuh, oh babat makan. membaca Babat bukan beli Babat. Tidak. Pulen ini ingetnya Wingko Babat. Aduh, babatnya Jadi sapi loh, babatnya sapi. Babat itu, jadi yang kita baca buku sejarah ya. Tapi Babat itu tulisan Pangeran Diponegoro sendiri. Tahu Bapak Pak. Ibu tahu nggak kalau Pangeran Diponegoro itu senangnya minum wine dan main catur? Nggak tahu, di buku sejarah ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Karena di buku sejarah yang mau ditunjukkan itu adalah sebab-sebab perang Diponegoro, jalannya peperangan untuk menunjukkan apa? Lihat perlawanan terhadap Belanda. siapa? Bukan VOC, terhadap Hindia Belanda. Iya, Belanda. Tentang kehidupan pribadi Diponegoro nggak muncul di ini buku sejarah. Tapi kalau mau lihat kehidupan pribadi Diponegoro, lihatnya buku yang ditulis sendiri oleh Diponegoro. Diponegoro yang ternyata dipengaruhi oleh neneknya, bukan oleh bapaknya, tapi oleh neneknya. Karena dipengaruhi oleh neneknya dan hidup bersama neneknya, maka intuisi Diponegoro itu kuat sekali. Kok bisa? Iya, karena bergaulnya dengan oma, dengan ibu, yang bisa dikatakan di sana sini punya pengaruh untuk soal hati. Bisa jadi juga karena dekatnya dengan oma, dengan neneknya itu, apa ya, soal rasa yang dimiliki Diponegoro jauh lebih kuat. Di buku sejarah nggak ada, tapi di tulisan Diponegoro itu ada. Kisah para Rasul itu ditulis oleh Lukas untuk mengisahkan pemberitaan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke Roma. Yang menjadi penting soal pemberitaan Injilnya, di mana saja, siapa saja tokohnya, gitu ya, apa yang terjadi dalam pemberitaan Injil. Tapi tentang pribadi Paulus, sudut pandang pribadi Paulus, enggak. Tidak kita temukan di dalam kisah para rasul. Nah, apa yang terjadi dengan Paulus di Galatia, di wilayah orang-orang Galatia, ya agak berbeda ya kalau yang diceritakan oleh Paulus sendiri. Paulus nggak pernah punya rencana untuk pergi ke wilayah mereka. Kita ke surat Galatia bab 4 ya. Iya. Surat Galatia bab 4. Berarti Bab kisah 4 ya, Pak. kisah pemberitaan Injil dari mana ke mana Pak? Dari Lukas, Yerusalem ke Roma. Ya, ya Pak. Thank you. oke, Ini bab Galatia berapa, Pak? Galatia bab 4. Bab 4. Sekarang sudah ketemu bab 4. Jadi Galatianya diberi pembatas ya, karena mungkin ya kita pelajaran utamanya akan kita belajar surat Galatia. Bentar. Ayat 12. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun, kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut
Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Ini apa? Bapak Ibu mendengar teks ini, membaca teks ini pasti menangkap sesuatu. Paulus kalau membaca ayat 13 itu tidak mengarahkan perjalanan untuk pergi ke wilayah orang-orang Galatia. Tapi dia datang atau dari satu tempat, mau pergi ke tempat lain, tapi melewati wilayah orang-orang Galatia. Dan ketika ada di wilayah orang-orang Galatia, apa yang terjadi pada Paulus ayat 13? Paulus sakit. Sakit ya. Dan kemudian karena sakit, perjalanan terhenti, Paulus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ada yang istimewa. Kalau membaca ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagimu. Tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Yang sebenarnya terjadi kalau begitu, penyakit Paulus itu menjijikkan apa enggak? Menjijikan. Menjijikkan. Penyakit Paulus itu menjijikkan secara, Berat. tetapi kemudian lihat, untuk jemaat ini bisa menjadi pencobaan. Tapi yang terjadi dengan jemaat, mereka tidak memandang penyakit Paulus itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Ya, tetapi lihat, mereka menyambut Paulus yang keadaan fisiknya itu menjijikkan karena penyakit, seperti menyambut malaikat. Bahkan seperti menyambut Kristus sendiri. Dan Paulus bisa melihat orang-orang Galatia pada waktu itu senang sekali melakukan itu semua. Nah, pertanyaannya kan ini sakit apa? Nah, sekarang silahkan membuka bentar. Bab 6, Galatia bab 6. Bab 6, lihat ke ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ini Paulus sudah berada di tempat lain ya. Sudah berada di tempat lain, bukan di Galatia, bukan di wilayah orang Galatia lagi, tapi ada di tempat lain. Tapi yang tolong diperhatikan, Paulus menulis ya dengan tangan sendiri dan hurufnya besar-besar. Ya, kalau orang sekarang kan mengatakan ini Paulus pasti ini matanya sudah plus ini. Paulus belum setua itu. Tapi ini menjadi indikasi sakitnya Paulus yang disebut sebagai menjijikkan tadi, ini berkaitan dengan mata. Ini salah satu kemungkinan penjelasannya. Karena ini mata Paulus, entah bagaimana apa yang terjadi, tapi penglihatannya menjadi berkurang. Dan keadaannya itu bisa dikatakan menjijikkan itu tadi. Jadi ketika Paulus datang, ini nggak rencana mau ke sini gitu. Tapi perjalanannya terhenti karena Paulus sakit. Nah, kemudian jemaat merawat, orang-orang Galatia ini merawat sampai sembuh. Dan kemudian Paulus memberitakan Yesus kepada mereka. Jadi Paulus memberitakan Yesus kepada mereka. Balik ke bab 3. Lihat lagi ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Bapak Ibu, kalau sekarang mungkin Paulus dan orang-orang Galatia akan bercanda ya, untung aku sakit waktu itu. Coba aku nggak sakit, aku nggak akan sampai wilayahmu.
Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu kita juga bisa belajar sesuatu eh, pakai bahasa level 2 ya, bahasa rohani. Tuhan menghentikan langkah Paulus di wilayah ini dan meminta Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang tinggal di wilayah ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat dalam pengalaman hidup kita, Bapak Ibu pernah nggak misalnya ya, untung saya sakit, untung saya nggak jadi pergi, untung saya ini, yang lain lagi, untung anakku nangis sampai nggak bisa ditinggal. Tuhan bisa menggunakan banyak cara untuk menyuruh orang melakukan apa yang dikehendaki. Jadi ketika manusia, ketika orang beriman, ketika mengalami ada sesuatu yang tidak mengenakkan, bisa jadi kita harus bertanya, Tuhan menghendaki aku ngapain? Ya nggak kebayang, Paulus sakit, terpaksa berhenti, kemudian ketemu orang-orang yang mau merawat dia. Dan kepada orang-orang yang merawat dia itu, Paulus memberitakan Yesus. Karena mereka mendengar berita dari Paulus, mereka menjadi orang yang percaya. Tapi kemudian, kenapa? Sekarang ayat 15 ya, kalau di bab 3 tadi, kenapa jemaat yang sebaik itu, yang nggak pernah berbuat nggak baik kepada Paulus, itu sampai disebut oleh Paulus, jemaat Galatia yang bodoh, orang-orang Galatia yang bodoh. Mengapa? Adakah kamu sebodoh ini? Coba lihat sekarang ke bab 4, ya, lihat ke ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Pada waktu Paulus datang dengan keadaan fisik yang menjijikkan, mereka merawat, tapi Paulus melihat mereka bahagia. Dan diulang, bahagia mereka itu seperti menyambut malaikat, seperti menyambut Tuhan sendiri. Sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Ada yang aneh. Bahkan ada yang lebih hebat lagi yang dilakukan oleh orang Galatia ya. Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Ini indikasi yang lain untuk menunjukkan Paulus sakit mata. Penglihatan berkurang, parah gitu ya. Dan Paulus bisa melihat. Jemaat itu nggak pengen Paulus berkurang penglihatannya. Jemaat pengen yang sebaliknya, Paulus bisa melihat dengan jelas. Kalau bisa, pasti mereka sudah mencungkil matanya dan sudah memberikannya kepada Paulus supaya Paulus bisa melihat. Itu menyebutnya kehebatan dan cinta orang-orang Galatia kepada Paulus. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Perhatikan ayat 17. Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik. Mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu. Bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam aku. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini dan dapat mengubah nada bicaraku karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Apa yang terjadi dengan jemaat? Kok bisa jemaat seolah-olah berubah 180 derajat? Nah, kemudian kita perlu mencari di dalam teks di surat Galatia sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka ini ya. Dan ingat, sudah tidak ada doa, Paulus menyebut mereka orang bodoh, gitu ya. Apa yang terjadi? Sekarang begini, kita akan lihat
kembali ke ayat ke bab 1 ya. Kembali ke bab 1. Galatia, Pak. Sepertinya. Kenapa? Di Galatia juga. Iya, Galatia. Ya. Galatia 1. bab 1. Iya. Lihat lagi ke ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah aku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Oh, ini yang menjadi sebabnya. Mula-mula Paulus kan datang dalam keadaan sakit tadi ya, lalu memberitakan Injil. Datang memberitakan Injil. Kemudian sudah terbentuk jemaat. Paulus juga mengangkat ya penatua pemimpin jemaat itu ya. Itu Paulus pergi. Sesudah Paulus pergi, ada pemberita Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Lalu apakah jemaat Galatia terpengaruh? Iya, coba lihat ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jemaat meninggalkan Injil yang mereka dengar dari Paulus dan mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, masalah lain muncul. Jadi yang dimaksud Injil dan kemudian Injil lain itu yang mana? Nah, sekarang begini, untuk gampang melihat ya, silahkan ke bab 1, ayat 3, tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Itu gambaran sederhana tentang Injil yang diberitakan oleh Paulus. Bisa juga lihat ke bab 2 ayat 20. Bab 2 ayat 20. Klausa terakhir. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sekarang ini Injil yang diberitakan oleh Paulus. Jadi, manusia berdosa, balik ke bab 1 tadi ya. Kemudian Yesus datang melepaskan manusia dari dosa. Jadi, ini yang diberitakan oleh Paulus. Kemudian orang Galatia mendengar berita yang diberitakan oleh Paulus tadi, lalu menjadi percaya. Buktinya apa? Kalau Tuhan berkenan kepada mereka. Coba sekarang balik ke bab 3 ya. Hai orang-orang, ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu.
Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabnya jelas. Jadi, Paulus memberitakan Injil kepada orang Galatia. Orang Galatia percaya kepada pemberitaan Paulus, lalu mereka menerima Roh Kudus. Itu tanda yang jelas bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus itu benar. Nah, kemudian Injil yang enggak benar itu yang mana? Sekarang ini kita bisa lihat kok. Sekarang lihat ke bab 2 ayat 15. 2:15. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini kita sudah menemukan indikasi yang sangat jelas. Jadi yang dimaksudkan dengan Injil lain, kalau begitu apa? Ya, orang yang mau memperoleh hidup yang kekal tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Tapi kalau mau selamat, selain percaya kepada Yesus, orang juga harus menaati hukum Taurat. Baik, lengkapnya begini. Jadi yang dimaksudkan dengan Injil lain itu bukan versi lain dari Injil, tetapi hal yang sama sekali tidak sama dengan Injil. Ini bukan Injil, tapi pemutarbalikan Injil. Jadi Injil yang sebenarnya itu begini. Manusia sudah berdosa, Yesus datang untuk menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu sudah percaya, kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, kamu menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kamu untuk hidup sebagai orang percaya. Ini Injil yang bukan Injil, yang sebenarnya bukan Injil. Kalau kamu mau selamat, tidak cukup percaya kepada Yesus, tapi kamu juga harus menaati hukum Taurat. Nah, kemudian sekarang Paulus menyebut orang-orang Galatia itu bodoh. Kemudian tadi juga Paulus mengatakan bahwa dia heran karena orang-orang Galatia beralih mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Itu artinya begini, mereka orang-orang Galatia yang sudah menjadi anggota jemaat ikut ajaran orang-orang Kristiani Yahudi yang mengajarkan orang kalau mau selamat nggak cukup percaya kepada Yesus, tapi harus disunat. Nah, kalau dalam studi kitab suci, Bapak Ibu, begini, mereka ini adalah orang-orang Kristiani, tapi latar belakangnya Yahudi. Maka menganjurkan orang ikut Taurat. Mereka disebut kaum Yudais. Karena masih, walaupun sudah percaya kepada Yesus, sudah tetap menganjurkan Yudaisme. Nah, melakukan hukum Taurat, ini bukan pekerjaan ringan. Harus memperhatikan ritual Yahudi, hukum keagamaan Yahudi, ibadah Yahudi, dan seterusnya banyak sekali. Dan langkah pertama yang harus mereka lakukan itu adalah mereka harus disunat supaya jadi Yahudi. Nah, Paulus tidak bisa menerima. Jadi sekarang saya sampaikan dalam bentuk cerita ya. Saya ulang dari awal, tapi saya sampaikan dalam bentuk cerita.
Paulus sedang dalam perjalanan memberitakan Injil. Ketika dia melintasi wilayah orang-orang Galatia, Paulus jatuh sakit. Sehingga dia tidak bisa tidak bisa melanjutkan perjalanan. Di wilayah ini dia dirawat oleh orang-orang Galatia. Nah, kemudian Paulus memberitakan Yesus kepada mereka. Mereka percaya. Mereka menerima Roh Kudus. Paulus mengajar mereka bagaimana harus hidup sebagai orang yang percaya. Sesudah itu Paulus pergi meninggalkan mereka. Nah, sesudah Paulus tidak lagi bersama mereka, lalu orang-orang Kristiani Yahudi atau kaum Yudais datang. Lalu mereka bertanya kepada orang-orang Kristiani di Galatia ini, kamu sudah percaya kepada Yesus? Sudah. Siapa yang memberitakan Injil kepada kami? Paulus. Lalu mereka, orang-orang Yudais akan kemudian bertanya, kamu tahu nggak? Paulus itu bukan rasul yang sesungguhnya. Dia rasul palsu, bukan rasul asli. Maka Injil yang diberitakan oleh Paulus itu salah. Orang-orang Galatia itu bertanya, terus yang benar yang bagaimana? Ini yang benar. Kamu sudah percaya kepada Yesus? Sudah, ya. Tapi itu belum cukup. Maka kamu juga, apa yang harus kami lakukan? Kamu harus disunat dan hidup mengikuti hukum agama Yahudi. Kamu akan selamat kalau mengikuti Injil yang aku beritakan ini. Orang-orang Galatia terpesona, orang-orang Galatia mengikuti ajaran kaum Yudais ini. Mulailah orang-orang Galatia sunat, mengikuti hukum agama Yahudi, dan mulai nggak senang dengan Paulus. Karena sudah terpengaruh dan menganggap Paulus itu rasul palsu. Karena alasan inilah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menulis surat kepada orang-orang Galatia ini. Baik, sebelum lanjut, silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan. Silahkan Pak Ferry. Iya, baik. Terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, demikian yang disampaikan. Apakah ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan lebih lanjut mengenai asal-usul Jemaat Galatia, lalu kemudian mengapa di bagian pembukaan surat Galatia ini sepertinya Paulus marah kepada orang-orang Galatia. Silakan Bapak Ibu. Ini pada diem, ngerti atau pada bingung ya? Atau jadi pada mikir apa sekarang? Saya lagi nulis, Kak. Hmm. Sedang mikir, Kenapa? sedang memikir. Iya, apa yang sedang Ibu pikirkan itu. Atau mungkin dari saya Pak Seto kalau boleh. Oh, silahkan Pak. Eh, lalu eh, mengapa Paulus sepertinya marah lalu mengatakan itu Injil yang lain yang diputarbalikkan? Eh, Kira-kira sandungannya atau kendalanya apa ya sehingga kitab Taurat atau hukum Taurat itu tidak boleh diikuti atau diajarkan kepada orang-orang Galatia atau tidak harus mengikuti. Kan sebenarnya menurut saya nggak apa-apa toh. Mereka juga ikutin apa eh, budaya Yahudi yaitu bersunat. Jadi kalau dulu nggak ada kalau sekarang orang bicara sunat itu urusannya kesehatan ya. Tapi kalau zaman dulu urusannya bukan kesehatan. Lalu urusannya apa? Ini adalah inisiasi. Seperti sakramen inisiasinya Katolik, ini adalah inisiasi untuk menjadi Yahudi. Orang Yunani nggak kenal sunat. Nah, kemudian begini, tolong pertimbangkan. Untuk orang yang percaya kepada Yesus, untuk Bapak Ibu yang Katolik semua ini, surga itu upah, ganjaran, atau karunia. Karunia, Pak. Ini apa? Karunia. Ya, Benar. karunia.
Kalau upah atau ganjaran, upah karunia, upah, pahala, ganjaran itu sama ya. Iya. Ya. Kalau saya mengatakan saya berbuat baik sehingga saya masuk surga, berarti surga itu ganjaran atau upah. Ganjar. Ganjaran atau upah sama itu. Ganjaran, upah, pahala itu sama. Sama. Karunia baru beda. Ya, kemudian kalau kita doa Angelus supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Jelas itu bukan ganjaran, itu bukan upah kan? Itu Iya. karunia. Supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Nah, silahkan mengingat yang seperti itu. Yang Paulus ketika memberitakan Yesus, itu adalah kamu berdosa, tapi Allah mengasihi kamu. Yesus mati untuk menyelamatkan kamu dari dosa. Kamu percaya kepada Yesus, kamu terima Roh Kudus menuntun kamu untuk hidup benar di hadapan Allah. Itu Injil yang diberitakan oleh Paulus. Sedangkan kalau Taurat, lakukan perintah yang ada di dalam Taurat, maka kamu nanti akan mendapatkan surga. Nah, kalau begitu, surga itu, hidup kekal itu upah atau ganjaran dari ketaatan melakukan hukum Taurat. Tapi tunggu dulu, melakukan hukum Taurat itu nggak gampang. Sekarang, ini bulan ini sudah makan daging babi, mie babi berapa kali? Bulan ini aja. Ya, itu sudah pasti. Kalau bulan ini masih makan daging babi, udah nggak ada harapan masuk surga itu. Kan makan bacang, Pak. Makan bacang. Terserah Bacang dengan segala macam wujudnya. Jadi, ya udah, masih makan pecel lele apa enggak? enggak. Enggak. Yang makan pecel lele juga sama, nggak ada harapan. Apa? Yang makan daging ikan patin, Oh, karena tidak bersisi itu ya, Pak ya. itu Ya. makan Agak binatang haram semua. enak itu patin. Terserah untuk orang Yahudi nggak akan bicara enak, nggak enak. Tapi itu binatang yang menajiskan. Kan. Jadi kalau mau taat hukum Taurat setelah sunat, perhatikan makananmu gitu ya. Hmm. Daging binatang yang haram nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan semua. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kalau mau mengikuti hukum agama Yahudi, itu keluar duit banyak karena setahun sekali orang Yahudi harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Setahun 3 kali, sorry. Jadi melakukan hukum Taurat tidak sesederhana seperti yang diucapkan Tuhan Yesus. Hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan begitu. Ada hukum moral, tapi ada hukum ritual. Hukum ritualnya ini yang nggak kira-kira. Belum lagi nanti suruh ikut ini upacara pendamaian. Nah, yang itu yang membuat eh, Paulus harus bicara tentang Injil yang lain atau mengikuti hukum Taurat itu konsekuensinya panjang. Nah, kalau orang mengikuti hukum Taurat lalu selamat, buat apa Yesus mati di kayu salib? Iya, betul. Nggak ada gunanya. Kalau orang Katolik masih ada yang mengatakan, saya berbuat baik supaya saya masuk surga, pertanyaannya sama, buat apa Yesus mati di kayu salib? Kalau dengan berbuat baik, saya bisa masuk surga. Jadi kenapa kok Paulus menentang, ya nggak cukup percaya kepada Yesus. Tapi kemudian Paulus menunjukkan mereka salah. Nah, kemudian lebih jelas lagi begini. Tentang hukum kasih aja ya. Tentang hukum kasih kita lihat. Di dalam hukum Taurat, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu melakukan itu, kamu selamat. Itu Taurat. Yesus.
Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Yesus menyelamatkan manusia. Kemudian orang yang percaya kepada Yesus akan mengasihi sesama. Ada yang berbeda. Motivasi dalam hal mengasihi. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Jelas sekali penjelasannya. Dipersilakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Injil-injil lain itu Taurat itu ya. Apa, Bu? Injil lain itu adalah Taurat, mengikuti Bukan Taurat. begitu. Injil, gini ya. Injil itu kan kita tahu bahasa Indonesia. Injil itu artinya apa? Kabar gembira. Injil itu bahasa Kabar Indonesia. Tuhan Ngambilnya dari Yesus. bahasa Arab. Bahasa Arabnya Injilun. Bahasa Arab ngambil Injilun, ngambil kata dari Ibrani. Latin. Oh, Latin. Dari Latin. Dalam bahasa Latin, ingat kan? Evangelium. Kabar gembira. Kabar sukacita. Coba dari Kabar mana tahu sukacita. Injil itu sama dengan kabar gembira? Belum tahu, pasti hanya baru sampai di situ. Hanya karena pernah mendengar. Habis ini Bapak Ibu ngerti. Kata Latin evangelium itu dari kata Yunani euangelion. Perhatikan Bapak Ibu, huruf abjad Latin itu tidak kenal huruf U. Jadi huruf V bisa dibaca V, bisa dibaca U. Jadi kalau evangelium, V-nya dibaca U, jadinya apa? Evangelium. Euangelium. Itu jadinya dekat dengan kata Yunani. Euangelion. Eu itu sama dengan baik. Itu artinya baik. Eu itu artinya baik. Angelion itu artinya kabar. Nah, sekarang gini dah. Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Tahu istilah euthanasia kan? Mati. Eu Thanasia. itu baik, thanatos itu kematian. Jadi euthanasia itu kematian yang baik. Bahasanya indah sekali ya. Thanasia. Nah, euangelion. Eu itu baik, angelion itu kabar. Jadi dari euangelion Yunani menjadi Latin euangelium atau evangelium. Kemudian dari evangelium menjadi Injilun. Dari Injilun jadi Injil. Ya memang begitu urutannya. Nah, kemudian kan kabar baik. Isi kabarnya apa? Isi kabarnya itu adalah Allah mengasihi manusia berdosa. Allah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau mau selamat, percayalah kepada Yesus. Itu isi kabar baik yang sesungguhnya. Nah, Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, bukan kabar baik, itu kalau kamu selamat, nggak cukup percaya kepada Yesus, tapi kamu juga harus disunat dan mengikuti hukum agama Yahudi. Nah, kata Injil, mungkin yang ada di memori kita langsung 4 kitab. Enggak, tapi kalau membaca Injil, Matius, Markus, inilah Injil Yesus. Misalnya ya, eh, waktu Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, sudah dikatakan Yesus memberitakan Injil. Tapi itu bukan memberitakan 4 kitab, tapi memberitakan kabar baik. Itu kenapa yang melakukan hukum Taurat itu bukan kabar baik? Nggak baik, kenapa? Sekarang, kalau keselamatan itu bergantung pada pelaksanaan hukum Taurat, siapa yang bisa selamat? Karena kalau mau menaati hukum Taurat, itu pekerjaan yang luar biasa.
Bahkan kalau membaca kisah para rasul, nenek moyang kita aja gagal melakukan hukum Taurat kok. Kita aja gagal melakukan hukum Taurat, apalagi orang-orang bukan Yahudi yang tidak kenal Taurat dari kecil. Begitu arti kata Injil di sini. Bisa dipahami? Kalau nggak paham atau nggak bisa pahami, tolong ngomong, nggak apa-apa. Gitu. Ibu Joyce masih ragu-ragu ini. Iya, Karena kan tadi ada kenapa mengikuti Injil lain gitu. ya, jadi klarifikasinya, tunggu. Biasanya orang Katolik mendengar kata Injil itu sama dengan kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Coba sekarang Ibu buka Injil sebentar. Markus bab 1. Markus bab 1, coba lihat ayat 14 dan 15. Terus tampil di Galisia. Sesudah Yohanes Yesus ditangkap. tampil di Galilea. Ya, ya ayat 14-nya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sudah ada kitab belum di sini? Belum. Belum. Terus ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini pasti bukan percaya kepada kitab, kan? Jadi, perhatikan gini juga. eh, Permainan kita dari kecil, kalau pas ngomong itu sampai kitab sucinya Injil, gitu itu. Dari kecil saya sudah dengar kalimat begitu, saya sudah bermain begitu. Tapi kemudian kata Injil, maka kita perlu klarifikasi. Saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan arti kata. Injil itu satu kata, bukan nama. Nah, dalam hal ini begitu ya. Injil itu kata benda dan bukan nama. Lalu Injil itu apa? Arti kata Injil, kabar baik. Nah, kalau ada kabar baik kan kita bertanya, isi kabarnya apa? Nah, kepada jemaat Galatia, Paulus menjelaskan isi kabar baiknya itu adalah Allah menyelamatkan kamu orang-orang berdosa. Kalau mau selamat, maka kamu harus percaya kepada Yesus. Kamu percaya kepada Yesus kan? Ya, kamu akan terima Roh Kudus dan Roh Kudus akan menolong kamu untuk hidup sebagai orang percaya. Nah, begitu memahaminya. Bapak Ibu kalau membaca Perjanjian Baru, nanti akan ketemu di mana-mana ada kata Injil. Dan kemudian yang dimaksudkan bukan 4 kitab itu, tetapi kabar baik. Jadi tolong perhatikan kalau membaca teks, lalu kita perlu melihat yang dimaksudkan itu kitab atau kata benda. Kata benda apa? Kata benda itu tadi yang artinya kabar baik. Sudah jelas? Ya. Jelas, Pak. Ya, Mau tanya Mas Seto, ya. maksudnya itu yang waktu di Galatia 1 ayat yang ke-6 itu kan Paulus mengatakan, mengapa kamu berbalik dan percaya kepada Injil yang lain? Yang dimaksud Injil yang lain itu yang apa gitu maksudnya? Berbaik yang Makanya. lain. Maka itu hukum Taurat itu, Pak. Loh, Ya, itu yang mau ditanya. Ibu, gini, kok masih bisa mengatakan Injil sama dengan hukum Taurat? Bukan. Bab 1 ayat 6. Iya, Iya, iya. ini kan yang baru saja saya sampaikan ini tadi. Ya. Kalau mengatakan Injil,
Orang Katolik seringkali berpikirnya 4 kitab, begitu kan? Iya. Nah, malam ini baru saya tahu kalau ada yang berpikir Injil lain itu Taurat. Nah, itu saya baru tahu malam ini. Saya baru dengar malam ini. Jadi bukan jadi Injil yang diberitakan Paulus bukan. Coba sekarang, coba Ibu baca dah. Tapi bacanya lengkap. Bacanya ayat 6 dan 7, Ibu, silahkan. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas balik daripada dia yang oleh karena Kristus telah memanggilmu seperti suatu Injil. Jadi ini kan kayak berkhianat orang dia. Tunggu Yang dulu, Ibu sebenarnya baca ayat 6 dan 7. Suruh hanya baca. ada dan yang bermaksud untuk mengembalikan Kristus. Jadi yang datang setelah Paulus pergi siapa dan memberi apa gitu loh, Mas. Ya itu, dari tadi saya Baca dulu. Baca dulu, Bu. Baca dulu. Nanti dijelaskan. Bahwa Ya, kamu begitu lekas berbalik kepada dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. baik, sekarang di ayat 7 ada Injil Kristus kan? Iya, Ya, ada Injil Kristus di ayat 7. ada. Ya. Di ayat 6 ada Injil lain. Iya, Ya, sekarang ada Injil Kristus, ada Injil lain. Ya. Ya, iya. sekarang tolong perhatikan. Ini orang Katolik biasanya mengerti Injil sama dengan 4 kitab, gitu kan? Iya. Dalam hal ini tolong itu jangan dipasang di sini. Ya. Ya. Jadi jangan sampai ambil kesimpulan Injil Kristus itu 4 Injil, Injilan itu Taurat. Enggak ada yang bilang begitu dari tadi. Ya. Kalau kita mengatakan 4 Injil, ya itu 4 kitab. Tapi apakah itu yang dimaksudkan di sini? Bukan. 4 kitab itu belum ditulis. Sekarang tolong perhatikan. Injil itu kata benda. Injil kata benda. Kata benda. Artinya apa? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Injil itu artinya kabar baik dari 2 kata EU dan Angelium. Ini Injil Kristus. Isinya apa? Baik. Isinya apa? Tentang Kristus, Pak. Ya. Berbaik. Ya. Bukan tentang Kristus pasti. Loh, kok gimana sih? Ya, Allah menyelamatkan orang-orang berdosa. Sekarang begini, saya itu tidak bertanya kepada Ibu. Saya tidak bertanya. Saya menggunakan kalimat tanya. Ini kabar baik kan? Isinya apa? Isi kabarnya itu loh apa? Allah Allah menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau mau selamat, percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus. Ya, itu isi Injil Iya. yang sejati, itu isi Injil Kristus. Bisa dipahami dulu sampai di sini. Paham, Pak. Ibu yang bertanya, paham? Ibu Yovita, belum ini masih belum ngeh. Aduh, kalau yang Injilnya Paulus kan mengatakan tentang itu ya, yang tentang keselamatan itu. Nah, yang merubah pikirannya orang Galatia menjadi berubah itu apa sih? Itu orang siapa? Ibu kan bertanya, saya jawab urut, saya belum ke situ. Saya Oh, baru belum. bertanya, sudah jelas belum, paham belum tentang Injil yang sejati yang diberitakan Paulus atau Injil Kristus ini tadi. Sudah. Nah, kalau Sudah. sudah ya, orang Galatia sudah percaya itu. Terus Paulus pergi.
Dah, Paulus pergi. Berikutnya, datanglah orang-orang lain. Orang-orang lain itu siapa? Kaum Yudais. Orang-orang Kristiani yang berlatar belakang Yahudi yang sangat kuat berpegang pada Taurat. Oh. Jelas? Ya, ya. Apa yang mereka ajarkan? Yang mereka ajarkan adalah kalau kamu mau selamat, tidak cukup percaya kepada Yesus. Kamu Tapi juga harus harus disunat dan mengikuti hukum agama Yahudi. Inilah Injil lain. Kalau mau ya. selamat, tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi harus disunat dan mengikuti hukum Taurat. Jelas? Iya. Jelas, terima kasih. Jelas banget, terima kasih. Jadi jangan dipotong Injil 4 Injil, Injil lain Taurat. Enggak begitu. Memang bukan begitu. Nah, ada lagi. Yang belum paham tolong bicara. Jangan sampai nanti saya sudah ngomong pelan-pelan, saya ulang-ulang, tapi ngomongnya tetap enggak jelas gitu ya. Pak Seto, kalau yang Taurat itu tidak boleh menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat itu gimana, Pak? Nanti dulu, Ibu yang ini aja baru mulai paham kok. Saya nggak ngeremehin, Bapak Ibu mau belajar Taurat sebelah mana saya sanggupi, tapi yang ini dulu paham dulu. Pak, saya mau tanya. Sekarang Jadi- begini loh yang dimaksudkan. Baik. Yang ditanyakan, perhatikan yang ditanyakan Pak Ferry tadi ya. Salahnya apa melakukan hukum Taurat? Bayangkan, saya melakukan hukum Taurat, maka saya selamat. Jadi selamat, hidup kekal itu Upah. pahala Upah. atau karunia? Bukan Taurat. Bukan karunia. Kalau melakukan hukum Taurat, lalu orang bisa selamat, Percuma Tuhan. Yesus ngapain Yesus mati di kayu salib? Betul. Apakah Taurat tidak berguna? Bukan nggak berguna. Kalau kamu sudah diselamatkan, maka kamu pasti mengasihi orang lain. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi kamu, pasti kamu mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain itu adalah perintah utama kedua dalam hukum Taurat. Orang yang percaya kepada Yesus pasti mengasihi. Nah, begitu dulu. Jadi nanti kalau yang detailnya tunggu dulu. Karena sekali lagi minta maaf bukan ngeremehin Bapak Ibu ya. Ini surat Galatia sejak awal saya bilang ini surat ini istimewa, gak berbeda dengan yang lain. Tapi pahami dulu. Tahu gini atau mengingatnya gini saja. Atau mengingat gini ya. Bapak Ibu tolong mengingat perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Masih ingat? Masih. Ingat. Kalau nggak ingat ya buka lagi. Nggak ada cara lain. Matius bab 20. Kalau Bapak Ibu memang mengerti teks itu, tinggal saya mengajukan pertanyaan. Ada orang yang masuk kebun dan bekerja dari pagi hari kan? Ya, betul. Kemudian ada yang masuk kebun jam 5 sore. Sore. Dan gaji yang Sama-sama terima 1 dinar. Iya. Untuk orang yang dari pagi masuk kebun, 1 dinar itu disebut apa di situ? Upah. Ayo. Setelah sepakat mengenai upah sedinar sehari, 1 dinar itu diterima sebagai upah dari kerja keras, ya, dari pagi sampai dari matahari terbit sampai matahari terbenam melewati teriknya matahari. Untuk yang masuk kebun jam 5 sore, 1 dinar itu diterima sebagai apa?
Sama. Karunia. Pekerjaan juga dapat upahnya sama. Ya, bukan upah. Coba itu harus nggak ada cara lain. Buka teks, nggak ada cara lain. Anugerah, Buka anugerah. teks, lihat teks. Sudah, nggak ada anugerah, nggak ada upah di situ. Lihat teksnya. Udah nggak Baca ada lagi. pilihan. Apa Pak? Matius. Matius 20 Matius 20. Kesepakatannya 1 dinar sehari. itu untuk yang pagi. Iya. Upah kan? Untuk Iya, yang sudah masuk saya kebun sudah jam buka, 5 Pak. sore, untuk yang masuk kebun jam 5 sore, 1 dinar itu apa? Sudah ketemu teksnya? Matius Kemurahan 20. hati. Kemurahan hati Yesus. Bapak kemurahan hati. Bukan. Kalau sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Kalau sudah, tolong cari kalimat yang menunjukkan yang masuk kebun dari pagi, protes kan? Iya. Protes kan? Iya. Kemudian, ini pemilik kebun yang jawab, bukankah aku bebas menggunakan apa? Lihat teksnya. Iya. Milikku menurut kehendak hatiku. Milikku menurut kehendak hati. Kehendak Atau hatiku. iri Atau hatikah engkau engkau karena aku? aku murah Murah hati. hati. Coba lihat balik ke bab ke Murah ayat hati. awal. Setelah sepakat mengenai upah sedinar sehari, ayat berapa itu? Kita Di Ayat bagian 2. awal. Ayat 2. Ayat 2. Untuk yang masuk kebun dan kerja, Dari pagi. pemilik kebun itu berlaku adil. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar, 1 dinar Sehari. untuk Sehari. 1 hari bekerja. Pemilik kebun berlaku adil kepada yang masuk pagi karena memberikan apa yang sudah sesuai dengan kesepakatan. Iya. Kalau kamu kerja sehari, ini upahmu 1 dinar. Untuk yang masuk kebun jam 5 sore, nggak ada kesepakatan, nggak ada keadilan. Yang ada Karunia. atau iri Murah yang hati. engkau karena aku. Murah hati. Murah hati. Teksnya aja tinggal baca aja kok, nggak usah mikir yang susah-susah. Tinggal baca teks. Murah hati. 1 dinar untuk yang masuk kebun sore hari itu disebut apa? Karunia. Mana ada teksnya? Murah hati. Kemurahan Murah hati, hati. kemurahan Hati hati pemilik pemilik kebun. Iya, 1 betul. dinar diterima sebagai kemurahan hati dari pemilik kebun kan? Iya. Iya, Nggak ada betul. teksnya, tinggal baca aja kok, yang malah nyari yang sama-sama 1 dinar kan? Iya. Iya. Tapi yang masuk kebun menerimanya sebagai upah. Yang masuk kebun jam 5 sore menerimanya sebagai kemurahan hati. Hati. Nah, ini menggambarkan siapa? Yang masuk kebun pagi kerja keras itu, Bapak Ibu perhatikan perikop sebelumnya. Itu ngomongin orang muda yang kaya itu tuh. Melakukan hukum Taurat, kamu akan dapat upah. Kemudian mengikuti Yesus, kamu akan dapat kemurahan hati. Pilih mana? Gitu. Hati. Yang datang Murah terakhir. hati. Ya, kalau membaca teks itu banyak orang Katolik yang nggak terima dengan mandornya karena berpihak pada yang masuk kebun jam 5 pagi-pagi Pagi. buta. Tapi nggak pernah memperhatikan bahwa ini bukan metode atau pedoman pemberian upah. Lihat aja ayat 1. Kerajaan Allah itu umpama. Ya. Iya. Kan, Jadi mereka kalau kamu punya karyawan membagi upahnya begini, bukan. Ini jadi perumpamaan terakhir bisa tentang jadi kerajaan pertama bisa Allah. terakhir ya Pak betul, ya. perumpamaan. Ini Yang ngomong semua jadi bingung. Ya terakhir bisa menjadi pertama, yang pertama bisa menjadi terakhir. Maksudnya Nanti gitu itu kan. nanti agak lain, nanti Dan lagi itu saya lanjutkan nanti sampai jam 9 saya ngomong itu doang. selesai. Ini tadi saya hanya mengajak Bapak Ibu memperhatikan mengapa kok Paulus itu seolah nggak setuju dengan Taurat. Bapak Ibu silahkan mengingat gini saja, ada 2 jalan keselamatan. Jalan yang pertama, karena sudah ada sebelumnya, itu adalah jalan Taurat atau jalan ketaatan pada Taurat.
Untuk orang Yahudi, Taurat itu jalan keselamatan. Yang kedua, jalan Yesus. Nah, kalau orang mau melewati Taurat, maka yang harus dilakukan apa? Kamu sunat, pelajari Taurat, dan taati Taurat sedetailnya. Kamu akan selamat, tapi keselamatan itu adalah upahmu. Kamu bisa dapat keselamatan dengan menaati hukum Taurat. Oh, susah luar biasa. Jangankan melaksanakan, nginget aja berat gitu ya. Kemudian kalau mengikuti Yesus, jalan yang kedua yang dipilih adalah mengikuti Yesus atau percaya kepada Yesus. Caranya bagaimana? Percaya kepada Yesus, kamu akan terima Roh Kudus, dan Roh akan menolong kamu hidup benar di hadapan Allah. Dan pada akhirnya kamu akan menerima keselamatan sebagai karunia. Begitu mengingatnya, semoga menjadi lebih gampang lagi. Sudah jelas atau Pak, boleh saya tanya, Pak? Sudah jelas. saya bicara dengan macam-macam cara loh ini? Orang pada bingung aja. Pak, saya boleh tanya, Pak. Jadi ini pengertian saya, Pak. Kalau saya salah, tolong diarahkan. Tadi kan dikatakan bahwa Paulus itu kan istilahnya orang Jawa bilang terus ditinggal, Pak. Gara-gara kan sudah diarahkan untuk percaya kepada maksudnya Injil istilahnya dalam ajaran Kristus ya Pak. Tapi kan begitu Paulus pergi kan orang Yudais datang untuk mengajarkan bahwa dia juga percaya kepada Kristus, hanya harus mengikuti hukum Taurat dan juga salah satunya syarat yaitu disunat. Nah, mereka mungkin Pak, ini pengertian saya loh Pak. Mungkin mereka yang diomongin orang ini langsung percaya dan meninggalkan ajarannya Paulus tadi itu karena mereka merasa bahwa ya mereka sebelumnya itu mengenal ajaran Taurat itu kali Pak. Apa begitu Pak? Belum mendiskusikannya itu. Enggak, itu pengertian saya apa saya salah? Saya belum mendiskusikannya. Nanti kalau kita sudah membacanya, Ibu akan paham. Oh iya. Tapi kita belum masuk ke situ. Oh iya. Sekarang begini saja. Mereka sunat atau belum Ibu tadi? Belum. Ya, saya nggak tahu Pak. Kayaknya Belum. Ya belum lah Pak, karena kan diwajibkan. Kalau mereka belum sunat, artinya mereka orang Yahudi atau bukan? Bukan. Kalau mereka bukan orang Yahudi, mereka ngerti Taurat apa enggak? Ya mungkin pastinya enggak ya Tidak. Pak. Tidak. Tapi kita belum mendiskusikannya, belum. Tunggu dulu. Oh iya Pak. Makasih. Kenapa kok mereka bisa berbalik itu loh? Nanti dulu. Kenapa kok orang Galatia bisa berbalik? Itu tunggu dulu. Kita baru diskusi berbaliknya itu loh. Berbalik dari mana ke mana itu tadi. Sabar dulu. Ya. Makasih. Belum waktunya. Belum waktunya. Yang ini dulu, saya baru sampai di sini. Silakan kalau masih yang perlu diklarifikasi. Kalau nggak ada, lanjut. Ya. Lanjut aja Pak. Ya itu, tapi kalau lanjut itu pada itu Bu Leni sudah mulai pegang kepala berat sekali. Itu baru tangan satu, yang lain jangan-jangan megangnya kepala tangan dua lagi. Baik. Megang kepala aja salah gitu ya Bu ya. Baik, sekarang ini kita akan lihat masih di bab 1 ya, kita ke bab 1. Nanti Bapak-Ibu akan ketemu mengapa kok orang-orang Galatia itu bisa berbalik itu. Iya. Galatia 1 ya Pak. Ya, bantu mulai dari ayat 11. Ayat 11. Bukan sampai 11, dari ayat 11. Ya, dari ayat 11 toh Pak. Ya, sudah siap? Sudah. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah bisa menduga kenapa Paulus menekankan Injil yang kuberitakan kepadamu
bukan berasal dari manusia. Tolong perhatikan ini ya. Ini bisa diduga orang-orang Yudais itu ngomong apa. Aku tidak menerimanya dari manusia, bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam jemaat, di dalam agama Yahudi pun, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun, pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga, aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun, aku tidak melihat seorang pun di antara rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, sekarang begini, perhatikan ayat 11 dan 12. Ini saya ulang lagi, jangan tersinggung. Injil yang kuberitakan kepadamu, kuberitakan itu bukan Injil yang berasal dari manusia. Ayat 12. Aku tidak menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Kalau Paulus sampai ngulang-ulang hal seperti ini, sekarang menjadi jelas orang-orang Kristiani Yahudi, orang Yudais tadi, itu datang ke Galatia, datang kepada orang-orang Galatia dan bertanya, kamu sudah percaya kepada Yesus? Kamu sudah percaya kepada Injil? Sudah. Siapa yang memberitakan Injil kepadamu? Paulus. Orang Galatia jawab begitu. Lalu kaum Yudais ini kemudian mengatakan, kamu tahu enggak? Paulus itu bukan rasul. Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang disebut rasul itu 12. Paulus itu bukan salah satu di antaranya. Rasulnya cuma 12. Paulus tidak termasuk rasul. Kalau sampai Paulus memberitakan Injil, coba Injilnya bisa dipercaya apa enggak? Nah, kalimat-kalimat seperti ini meyakinkan orang-orang Galatia untuk kemudian mengambil sikap terhadap Paulus dan ajarannya. Oh, kalau begitu Injil yang kami terima dari Paulus itu bukan Injil yang sejati. Mereka jawab, bukan. Terus Injil yang sejati yang bagaimana? Mulailah mereka mengajar tentang keselamatan diperoleh bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi dengan juga melakukan sunat dan menuruti hukum agama Yahudi. Kenapa jadinya mereka percaya kepada kaum Yudais ini? Mereka nggak pernah ketemu, melihat Paulus debat dengan mereka ya.
Jadi orang-orang Galatia nggak pernah ketemu Paulus berdebat dengan kaum Yudais. Yang ada, Paulus memberitakan Injil kepada mereka, lalu pergi. Lalu kaum Yudais datang dan mengatakan, Paulus bukan rasul, dan Injil yang diberitakannya bukan Injil yang benar. Injil yang benar, yang ini nih, yang aku omongkan kepada kamu. Kalau mau selamat, ya kamu harus percaya kepada Yesus, tapi nggak cukup. Kamu harus sunat dan mengikuti hukum agama Yahudi, melakukan hukum Taurat. Mereka bisa meyakinkan orang-orang Galatia. Sehingga mereka orang-orang Galatia ya mengikuti Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Sekarang silahkan ke bab 3 ayat 1 lagi. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Perhatikan, Paulus mengatakan orang-orang Galatia terpesona dengan orang-orang Yudais yang datang kepada mereka. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Jadi mereka terpesona dengan ajaran kaum Yudais itu. Nah, kemudian di bagian ini tadi, Bapak Ibu, di bab 1 ayat 11 sampai 24, Paulus pakai kalimat yang gampang ya, membela Injil yang sejati. Injil yang aku beritakan kepadamu tidak aku pelajari dari manusia ya. Tidak aku pelajari dari manusia. Catat itu gitu ya. Terus dari mana? Aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Aku tidak menerimanya dari manusia. Aku menerimanya lewat penyataan Yesus. Hidupku sendiri itu adalah bukti. Loh, kok bisa? Hidup Paulus adalah bukti kalau Injilnya bukan dari manusia. Kalau ya Paulus itu waktu ini ya setelah dekat dengan para rasul gitu ya, biasa ngobrol dengan para rasul, mendengar banyak dari para rasul, wajar kalau aku menerima Injilnya dari para rasul, tapi ingat ya, itu dari manusia ya. Nah, sekarang bagaimana? Lihat masa kecilku. Lihat ke ayat 14. Dalam agama Yahudi, aku lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Perhatikan masa kecil Paulus ya, kita pernah diskusi. Paulus itu mengikuti pendidikan rabi. Kemudian masuk kelompok orang Farisi. Galatia berapa, Pak? Bab 1. Bab 1 ayat 14. Sampai di mana saya ngomong tadi? Ya tadi itu Pak. Masih kecilnya. Sorry. Paulus Terus belajar belajar. oleh Rabi. Teks Hukum utamanya bab Ya. 1 dari ayat 11 ya. Ya. Teks utama nanti bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Nah, kemudian sekarang begini. Waktu kecil, aku itu dididik sangat Yahudi. Aku dari kelompok Farisi. Dan ketika aku mengikuti pendidikan Taurat, termasuk ketika aku mengikuti pendidikan sebagai rabi, kalau kamu membuka ijazahku, aku cum laude dari awal sampai selesai. Ya. Perhatikan, jauh lebih maju dari banyak teman sebayaku. Perhatikan itu di 14 kan ya. 14. Paulus berarti cerdas sekali, dia pandai sekali. Kemudian lihat, sangat rajin memelihara adat nenek moyangku, sangat taat kepada hukum Taurat. Kemudian lihat ke ayat 13. Karena aku sangat taat kepada hukum Taurat, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Tanpa batas, bahkan aku berusaha membinasakan
jemaat Allah. Bisa nggak orang kayak gini nih belajar Injil dari manusia? Nggak bisa, Pak. Semua yang ngomong pasti akan dilawan sama ini Paulus ini. Iya, betul. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ayat 15. Pada waktu Allah yang telah memilih, nah gini aja langsung ya, kalimat utamanya. Pada waktu Allah, langsung 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi Paulus yang terdidik dalam Taurat, sampai pada level mau membinasakan jemaat karena dianggap bertentangan dengan Taurat, ya ini dijumpai oleh Yesus. Dan Paulus tidak bisa melawan. Seandainya pada waktu itu, ketika Paulus menganiaya jemaat, berusaha membinasakan jemaat, lalu ketemu siapa pengikut Yesus yang memberitakan Injil kepada dia, mau Paulus terima? Enggak akan. Itu mau dia binasakan, yang ngomong akan dia pukuli malahan. Tapi yang terjadi, Allah berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Cukuplah mengingat peristiwa Paulus mau pergi ke Damsyik, mau menangkap para pengikut Yesus itu. Yesus nanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus jawab, siapakah engkau Tuhan? Yesus jawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus buta. Sejak itu, ya, melalui permenungan panjang, Paulus percaya kepada Yesus. Dan itu, peristiwa itu tidak bisa dia lawan, sepandai apapun dia sebagai seorang rabi. Jadi, Paulus menerima kabar baik itu yang diberitakan kepada orang Galatia, bukan karena dia pernah kursus online, kursus di kelas, bukan karena pernah dia ketemu dengan rasul siapa lalu belajar gitu. Enggak. Yesus sendiri yang datang kepada Paulus. Dan kemudian Paulus bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Yesus. Nah, kemudian setelah Paulus menjadi percaya kepada Yesus, ayat 17. Aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Iya, aku nggak pernah ketemu dengan para rasul. Aku nggak pernah kemudian ya mempelajari Injil dari mereka, gitu aja gampangnya. Kemudian lihat, tetapi apa yang aku lakukan, aku berangkat ke tanah Arab dan kemudian balik ke Damsyik. Arab ya, bukan Arab Saudi. Kalau sekarang kita paling kecil ngomongnya tentang apa? Saudi Arabia. Tapi Saudi Arabia itu satu kerajaan di wilayah semenanjung Arab. Gitu kan? Kemudian tolong Bapak Ibu perhatikan di semenanjung Arab itu kondisi tanahnya apa? Kondisi tanahnya bagaimana? Gersang. Tandus berpasir. Padang pasir. Gurun. Ya, gurun. Dalam teks ini kalau kita pelajari perjanjian lama atau perjanjian baru juga, Arab sama dengan gurun. Kata Arab sama dengan dalam bahasa Indonesia gurun pasir. Bisa dipahami? Jadi nggak ngomong lagi kerajaan Arab Saudi, nggak ngomong semenanjung Arab, pokoknya ketemu Arab itu sama dengan gurun. Jadi Paulus pergi ke gurun, habis itu balik lagi ke Damsyik. Bapak Ibu perhatikan saja di peta. Dari Syria, itu ada Damsyik, Bapak Ibu lihat ke arah timur dan akan ketemu setelah melewati, nggak melewati. Lihat aja di sebelah timur Sungai Yordan, itu Bapak Ibu akan ketemu padang gurun Arabia, gitu kan? Udah ke situ, jadi nggak usah mikir ke semenanjung Arab tadi. Lalu balik ke Damsyik.
Nah, kemudian 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Itu loh, kok saudara Tuhan Yesus toh. Tunggu dulu. Ini tunggu dulu. Ini semua menunjukkan apa? Aku tidak menerima Injil dari manusia. Aku menerimanya dari Tuhan. Lu kok bisa? Nah, memang Tuhan bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Paulus? Dalam pertemuan kita yang pertama, kita diskusi tentang pertobatan Paulus kan ya? Pertobatan Paulus. Pertobatan Paulus itu bukan dari kriminal, penjahat, jadi orang soleh. Tapi dari tidak percaya kepada Yesus, menjadi percaya kepada Yesus. Nah, apa yang membuat Paulus kemudian menjadi percaya kepada Yesus? Sebagai orang Farisi, Paulus mengatakan, Paulus berpendapat, Yesus itu pelanggar hukum Taurat, mengajak orang melanggar hukum Taurat. Pantas Yesus mati di kayu salib. Dan sekarang dia ada di mana? Di dunia orang mati. Di dunia orang mati. Pantas Yesus dihukum salib, pantas dia dijatuhi hukuman mati, dan sekarang pasti ada di dunia orang mati. Nah, sementara orang Farisi itu kan percaya akan kebangkitan badan, akan kehidupan kekal. Mereka percaya pada akhir zaman orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya, orang Farisi percaya itu. Nah, ketika bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, apakah Paulus menyangka dia ketemu dengan Yesus? Tidak. Karena yang ada di pikirannya, Yesus sudah ada di dunia orang mati. Kemudian dia mau pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ada di dunia orang mati ini. Tapi yang dia lihat, yang dia jumpai justru Yesus. Dia berpikir Yesus ada di dunia orang mati, sudah mati. Sekarang yang dijumpai Yesus. Yang hidup. Kalau Yesus tadinya mati, sekarang hidup, oh berarti Yesus bangkit. Katanya kebangkitan terjadi pada di akhir zaman. Kalau Yesus bangkit, berarti akhir zaman sudah datang. Nah, sekarang, kalau Yesus itu bangkit duluan, mungkin enggak dia adalah pelanggar hukum Taurat? Pasti bukan. Karena yang enggak mungkin yang melanggar hukum Taurat malah bangkit duluan. Jadi Yesus pasti bukan pelanggar hukum Taurat. Kita yang salah. Enggak mungkin orang salah malah bangkit duluan dari kematian. Enggak mungkin. Lalu kalau begitu siapa Yesus ini? Nah, Paulus kemudian sampai pada pemahaman Yesus adalah anak Allah yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tapi mati di kayu salib menanggung hukuman untuk yang harusnya dijatuhkan kepada orang berdosa. Kalau begitu ada jalan keselamatan di luar Taurat, yaitu jalan Yesus. Karena itulah Bapak Ibu, Paulus beralih dari orang yang tadinya percaya mati pada hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, sekarang meninggalkan jalan itu dan mengikuti Yesus. Dari sini kita bisa paham. Inilah kabar baik yang diterima oleh Paulus. Yesus mati, Yesus bangkit, yang percaya kepada Yesus akan bangkit kayak dia. Nah, itu Injil yang dia terima dari Tuhan, dari Allah melalui
Tuhan Yesus. Jadi kepada jemaat Galatia dia bisa mengatakan, Injil yang aku beritakan kepadamu bukan dari manusia. Aku menerimanya dari Yesus. Kalau ada orang yang menuduh aku bukan rasul, karena nggak pernah ketemu Tuhan Yesus, mereka salah. Ya, aku ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan aku juga menerima kabar baik itu dari Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, jemaat-jemaat Galatia, kembalilah kepada Injil sejati, Injil yang aku beritakan kepadamu. Aku tidak memaksa kamu untuk menjadi percaya kepadaku sebagai rasul, tapi aku menunjukkan bahwa aku adalah rasul sejati, dan Injil yang aku beritakan adalah Injil yang benar. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu, selesai di bab 1. Ada beberapa menit. Kalau mau tanya saudara-saudara Yesus, Iya, apa kalau Yesus punya saudara? iya itu Pak Yakobus kok disebut saudara Tuhan Yesus. Ibu kenal berapa Yakobus di dalam Perjanjian Baru? Ada berapa? Yakobus anak Zebedeus, 1, Anak Alfeus. 2. Silahkan sekarang membuka Markus bab 6. Yakobus saudara Yesus, betul ada satu lagi. Markus berapa Pak? Markus bab 6. Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Ada Lalu Yakobus mereka nggak di situ? Hah? Ada Yakobus atau tidak? Ada. Ya. Loh, itu saudara apa Pak? Kan Loh, Maria tunggu dulu, cuma kan, tunggu dulu, pelan-pelan. Jadi ini saja baru melihat ini. Langsung saya jawab. Jangan-jangan Ibu tadi berpikir Yakobus anak Anak Maria. Zebedeus. Yakobus anak Zebedeus. Tolong buka Injil. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, silahkan ke bab 12. Yesus 12 ayat. Kisah bab 12 ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ini Yohanes yang mana lagi? Yang disebut saudara Yohanes. Oh ya, Yohanes Zebedeus ya. Jadi Yakobus yang anak Zebedeus sudah dibunuh oleh Herodes. Jadi yang disebut di surat Galatia itu Yakobus saudara Yesus yang disebut di Markus bab 6. Tapi itu saudara gimana Pak? Iya. Kan Maria punya cuma anak satu. Ya kan belum saya ngomong. Ini baru klarifikasi pelan-pelan. Atau mau langsung saya sebut, itu saudara sepupu Yesus. Selesai. Mau begitu jawaban saya? Saudara sepupu. Saudara sepupu. Ya pasti kan cuma gitu doang. Mau jawab begitu ya sudah. Kalau cuma jawaban begitu doang. Om Maleni, itu sepupu sama dengan sepaha. Iya betul. Nah, kalau saya cuma mau jawab begitu dari ya udah Untuk gampang. Anda. Oh yang benar Pak, Kenapa? mau yang detail. Nah, ya kan pelan-pelan saya klarifikasi dulu karena ada yang biasanya ada di memori Yakobus itu anak Zebedeus. Lalu saya lihat Yakobus yang saudara Tuhan itu ada di Markus. Yakobus saudara Yohanes anak Zebedeus sudah dibunuh di Kisah bab 12.
Jadi yang ada di surat Galatia itu, ketika Tuhan Yesus masih hidup dan berkarya, saudara-saudara Tuhan Yesus itu tidak muncul bersama para rasul. Setelah Yesus naik ke surga, ada yang berperan, yaitu Yakobus ini tadi. Di jemaat Yerusalem, Yakobus disebut bersama Yohanes dan Simon sebagai tiang utama penyangga jemaat Yerusalem. Nah, kemudian siapa yang mengatakan saudara itu sama dengan saudara kandung? Nggak ada kan? Saudara dalam bahasa Ibrani, dalam masyarakat Yahudi, itu sama dengan saudara dalam bahasa Indonesia. Saudara kandung disebut saudara. Sepupu disebut saudara. Saudara tiri tetap saudara. Ada relasi, ada hubungan darah, saudara. Begitu kan? Itu sama dengan yang ada dalam masyarakat Yahudi. Pokoknya masih ada hubungan darah, saudara. Pokoknya masih dalam keluarga besar sekalipun, enggak apa-apa, itu saudara. Kalaupun itu saudara tiri, tetap saudara. Nah, begitu kan? Kalau Lalu, gitu Yakobus ini sama dengan penginjil itu enggak, Pak? Yang nulis Injil di belakang Yakobus. ya itu kan udah lompat lagi. Lu ya pengen tahu. Lah iya, tapi yang ini belum selesai. Ibu mau langsung beralih. Saya turuti, tapi risiko pusing tanggung sendiri loh ya. Itu mau langsung pindah ke surat Yakobus. Boleh langsung dibuka. Jangan Pak, biar urut dulu Pak. Urut dulu, Ya, Pak. urut, Pak. Sampai di mana saya ngomong tadi? Oh, sampai di jam 9. Udah. Jadi yang tolong diingat begini. Ketika Yesus masih hidup, saudara-saudara Tuhan tidak ikut-ikutan, tidak berperan ya. Setelah Yesus wafat, naik ke surga, nah, ada di antara mereka yang berperan dalam jemaat. Yakobus itu menjadi salah satu dari 3 orang penting di jemaat Yerusalem. Ya, kalau Yakobus bin Alfeus, ada disebut sana sini? Enggak. Yakobus saudara Yohanes anak Zebedeus sudah mati. Berarti yang nulis surat Yakobus siapa? Saudara Yesus. Mudah gitu, saudara Yesus. Selesai. Ya ini nih, Pak. Ya wis. Makasih, Pak. Nah, silahkan Pak.